87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat sore. Aneh deh, pengaruh mau tahun baru cepat. Iya. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat di Iya. ya di tanggal 31 Desember 2021. Iya, di penghujung tahun ini Bang Alil. Sisa beberapa jam Mami. Kita pergantian tahun. Iya. Menuju tahun 2022. Iya. Jadi mudah-mudahan semua saudagar Iga ada semua mendengarkan acara DMM Disduk Capil Menyapa Masyarakat yang ke-12. Iya. Dan seperti yang disampaikan atau diumumkan yang disampaikan oleh penyiar bahwa DMM ke-12 ini hadir lagi di sore ini dengan tema refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2021. Iya, jadi refleksi ini merupakan cerminan ya ke belakang selama 1 tahun ini di Dukcapil menyapa masyarakat, program-program apa saja yang sudah berjalan dan target-target apa yang telah dicapai dan seperti apa kedepannya nanti di tahun menyongsong tahun 2022. Ya, dan tentunya bersama saya Alil dan Bang Fandi. Akan menemani Anda. Ya, tentu juga hari ini kami tidak berdua tapi bertiga. Iya. Nah, tentu saja Dukan dan Pencatatan Sipil. Bapak Nasruddin. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat Jeki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. So pasti ini di penghujung tahun sibuk ini. Tadi mungkin ada kegiatan ini seharian. Melayani warga, melayani masyarakat. Permintaan juga sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan Dinas Kependudukan dalam rangka memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat. Iya. Baik, saudagar Iga, kita langsung saja Bang Pandi. Kita gelar acara ini dan tentunya tetap saja bersama kami di 87,6. Silakan Bang Pandi. Bang Alil, terima kasih Bang Alil. Ya, Pak Kadis tadi mengatakan bahwa kita sudah sampai akhir tahun tetap menyapa dan membahagiakan masyarakat. Nah, sangat luar biasa dan kita ingin tahu Pak Kadis ini selama beberapa pencapaian dari Disduk Capil Kabupaten Baru ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan tema kita hari ini adalah merefleksi. Alhamdulillah apa yang menjadi kebijakan Dinas Dukcapil sejak 2020 dilanjutkan sebagaimana memang ditargetkan kepada kabupaten kota seluruh Indonesia bahwa perekaman terhadap usia 17 tahun harus 100%. Mereka yang memang sudah berumur 17 tahun sampai 31 Desember di tahun 2000 sampaikan. Selanjutnya terkait dengan akte kelahiran anak 0 sampai 17 juga alhamdulillah kita termasuk kabupaten yang mencapai target nasional harus 96% dari usia yang memang 0 sampai 18 tahun harus memiliki
akte kelahiran. Kemudian yang ya alhamdulillah 30% dari jumlah usia anak yang kurang lebih 50 ribu itu kita sudah mencapai target nasional juga, melewati 30% dari target pemerintah pusat. Dan yang kepada masyarakat, alhamdulillah dengan 5 inovasi tadi dalam rangka juga mencapai target itu, ada 5 inovasi dalam arti kebijakan yang oleh Dukcapil Kabupaten Baru dalam rangka membahagiakan masyarakat itu, alhamdulillah terwujud 311 GISA si Desaku Maluku itu GISA itu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, dan ini memang gerakan nasional dan terus kita lakukan di Kabupaten Baru ini dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk media cetak online, termasuk IG ini atau IG radio. Alhamdulillah bahwa informasi dan penyedaran disampaikan, dan saya berharap tahun 2022 sudah tuntas ini insyaallah, dan bahkan langsung yang juga memberikan kesempatan kita karena pandemi yang menghambat ini 3 desa yang tidak sempat kita di bulan 4 paling lambat itu ya. Kalau paling menjauh bulan 5 insya Allah, sebelum memang siswa-siswa kita menggunakan KTP arti aktivitas kan kami tidak mendapatkan lagi dana anggaran walaupun tidak sama dengan ya khususnya perekaman ini dan sekira kendala lain tidak ya. Iya. Saya kira sinergi ini Pak, ada satu kata yang ini komunikasi aktif dengan masyarakat, tidak ada pun satu warga yang saya dengar bahwa masih ada calo seperti itu. Alhamdulillah itu penggambaran, mudah-mudahan ini terus kita lakukan, tingkatkan sinergitas kita dengan pemerintah desa kelurahan dengan terus mengaktifkan petugas register. Bahkan ada lagi strategis yang kami ingin dengan Pak Desa, dan ini menerima semua. Alhamdulillah bahwa dengan adanya petugas register dan dibantu oleh staf di desa, kelurahan, peran aktif juga perangkat desa, kepala dusun dan ketua-ketua RT bersinergi dalam rangka memberikan layanan yang membahagiakan, dan kita fokus ke orang-orang yang miskin. Karena ketika ada dokumen persyaratan itu yang tidak dimiliki dan harus katakanlah mengambil keterangan hilang dari polisi, pasti bahasanya orang miskin itu mending saya ndak usah urus karena ya saya saja seperti ini keadaan saya, ndak perlu saya difasilitasi di apa kalau saya harus ke polisi. Orang-orang miskin seperti itu mungkin ada rasa segan ke polisi atau rasa apa yang dimiliki oleh ini. Olehnya itu kita dorong petugas kita di desa itu mendatangi langsung mungkin 3 kali untuk mengecek kelengkapan administrasi, kemudian memantapkan urusan dan mengantarkan, itu namanya jala jemput antar layanan di desa. Saya kira sangat membahagiakan, dan kita berharap bahwa doa orang-orang yang memerlukan bantuan dan kita hadir seketika, semua yang sebenarnya kita harus membahagiakan masyarakat, bersinergi. Saya kira seperti itu ya. Iya, tadi juga disampaikan bahwa ada jemput bola Pak ya ke desa. Dan selama ini saya kira Pak programnya sudah berjalan, itu seperti apa gambarannya sekarang Pak? Kami ikuti Zoom juga ya, rapat koordinasi nasional bersama seluruh kepala dinas Capil provinsi, kabupaten, kota, dan ini arahan pimpinan bahwa bagaimana target-target nasional yang ditetapkan setiap tahunnya itu dicapai, kemudian mengurangi komplain masyarakat. Nah, itu target utama kami juga, itu kurangnya komplain masuk ya, atau tapi namun demikian bukan berarti bahwa komplain itu, tapi yang kita perlukan adalah saran-saran dalam hal bahwa kami sadar kami sangat diperlukan oleh masyarakat, dan sebagai bukti bahwa negara hadir, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan kemudahan-kemudahan, karena kita tahu bahwa dokumen kependudukan ini sangat merupakan identitas tunggal, dan KTP itu sangat dibutuhkan dalam hal layanan baik oleh lembaga swasta, pemerintah, BUMN diperlukan. Nah, ketika masyarakat sudah memiliki semua itu, alhamdulillah. Dan saya kira juga jemput bola kita terhadap
di Pabel itu masyarakat yang memang tidak bisa tinggalkan rumah, alhamdulillah tetap jalan. Dan tahun depan ketika kami juga diminta oleh desa setelah ada daftar ya warga seperti itu, kami akan turun, masih tetap siap turun membantu warga yang mengalami hambatan-hambatan yang seperti itu. Jadi tahun depan akan lebih dimaksimalkan lagi. Jadi yang sudah berjalan program-program ya. Ya, untuk tahun acara Disduk Capil menyapa masyarakat ya dengan tema refleksi layanan Disduk Capil Kabupaten Baru tahun 2021. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh gabung di lewat WA di 08114488 211. Iya. Ya, sekali lagi 08114488 211 atau bisa juga menonton ya. Menonton di akun 7,6 Iga Red. Iga Radio atau Sahabat Sehat, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, Bapak Muhammad Asaf yang beralamat di Galak Raya, Desa Copotompong, Kecamatan. Bapak minum Bio7, setelah Bapak minum Bio7, apa yang kita rasakan? Ya derita. Sudah berapa botol kita minum? Yang saya minum itu sudah lebih 10 botol. Botol keberapa kita rasakan? Yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Bio7 karena Bio7 ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis. Juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. ya. Sedengarnya kita balik lagi di acara Disduk Capil menyapa 2021. Ya, dan masih tentunya bersama Bang Alil dan Bang Fandi. Iya. Oke. Menarik sekali ini. Yang ingin bertanya punya kendala-kendala mengenai dokumen kependudukan dan di nomor telepon yang kami sudah siapkan. Iya, kita langsung lanjutkan saja teman kita. Iya, baik. Terima kasih Bang Khalil ya. Sebelum itu kami juga mengingatkan kepada pendengar Iga Radio bahwa acara ini juga tayang di YouTube ya, di Facebook Iga Radio. Jadi yang sempat ketinggalan atau tidak sempat menonton dari awal bisa memutar ulang ya tayangan ini di YouTube atau tayangan acara ini. Iya, itu harapan kita semua ya. Iya, Pak Kadis, kemarin juga Disduk Capil mengeluarkan layanan. Memang sejak 2 tahun terakhir juga memang kita sudah membuka layanan ketika masyarakat datang ke tempat layanan publik, katakanlah di perbankan, di BPJS, di rumah sakit dan keperluan lain, ketika KTP-nya dalam hal ini NIK-nya belum aktif, ya bisa kita sudah sebarkan informasi untuk memberikan menghubungi kami, iya. Dan juga kita sudah menyampaikan wanti-wanti kepada petugas register desa agar memberikan atau menginformasikan masyarakat terkait dengan WA kami ya, call center kami juga ini bahwa
Jadi tidak perlu lagi repot, masyarakat langsung saja hubungi. Bahkan kami bekerja sama dengan instansi yang memang memberikan layanan kepada masyarakat agar langsung tidak usah diserahkan ke masyarakat. Kalau bisa petugas yang di instansi yang dimaksud itu yang memberikan pelayanan langsung menghubungi kami bahwa ini kendalanya, karena terkadang masyarakat masih saja mungkin ada hambatan teknis ketika dia langsung menghubungi. Namun juga ketika memang tidak bisa atau pilihan lain adalah di petugas register menyampaikan, nanti petugas register menyampaikan ke petugas memang yang menangani call center layanan. Ya. Termasuk kemarin ini kegiatan-kegiatan kita mendukung program kegiatan vaksinasi untuk mencapai target-target nasional. Titik-titik pelayanan di desa itu kami minta bahwa petugas register aktif mendampingi masyarakat ketika ada hambatan kesulitan yang memang belum aktif, ya menyampaikan. Namun demikian bahwa itu ya di gebiar vaksin juga yang dilaksanakan oleh Pak Kapolres setiap hari sampai hari ini kita tempatkan personil dari Dukcapil untuk membantu semua layanan-layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saya kira seperti itu. Ya, jumlah aduan kemarin banyak juga Pak ya yang masuk. Banyak setiap hari itu ya. Masyarakat itu waktu pertama kali mengambil KTP elektroniknya masih tahun-tahun awal 2012 itu langsung kita bagikan yang semestinya harus diaktifasi. Karena keterbatasan alat, sementara masyarakat sudah kita cetak, sudah dicetak KTP, jadi kita distribusi melalui pemerkira melalui aduan atau center ya, call center ini kita bisa layani masyarakat 1 kali 24 jam, bahkan tidak sampai ketika memang jaringan mendukung kita untuk memberikan layanan itu, informasi lebih lanjut. Ya cepat saja. Notifikasi mandiri, KTP tidak online gitu. Itu diharapkan memang partisipasi masyarakat. Ya seperti itu. Dia harapkan partisipasi masyarakat. Nah banyak juga ini udah yang bahwa komplain ganda niknya kita minta sidik jarinya, dia datang untuk diambil sidik jarinya, pasti ketahuan bahwa ini yang aktif. Yang satu ini kita harus langsung batalkan itu, artinya hapus. Bahwa karena tidak sesuai dengan ini. Ya, seperti itu. Iya, masih banyak juga mungkin ditemukan Pak yang ganda nik ganda ini. Adalah yang seperti itu yang memang usia belum memiliki KTP, sehingga kami sangat selektif kami ketika mau ambil KTP elektronik, disyaratkan di situ cuma cukup KK. Tapi kami mau yang valid lagi, yang akurat. Nah, kami minta akte kelahirannya, kan sudah ada akte kelahiran, ijazahnya, cocokkan semua itu namanya sesuai dengan ijazah dan disesuaikan. Ada lagi perubahan, artinya connect semua mulai akte kelahiran, ijazah dan KTP nanti sama. Ya seperti itu. Ya, di tahun 2021 juga kemarin Pak, di awal-awal tahun mungkin ada banyak keluhan juga terkait jadwal-jadwal pengurusan dokumen itu yang dibatasi, kan per kecamatan ada harinya itu di 2022 nanti. Kalau masyarakat itu kita katakanlah bahasa yang mudah dipahami, penyakitnya masyarakat itu kesadaran dalam arti bahwa tinggal pasang. Ya, kami sudah pasang 6, tapi kita ada tambah lagi 6. Kita setting ruangan yang tepat, yang mudah juga dijangkau oleh katakanlah nyaman untuk teman-teman yang bekerja, kemudian masyarakat juga mudah mengakses di kantor ya kalau sudah ini, karena kita kumpul di lantai 3 ya, mendukung program yang katakanlah yang di lantai 1. Nah, kami di NPP di tower kantor bupati itu di lantai 3, dan kita akan ada ruangan untuk pelayanan memang operator di situ, dan alat kami sudah 18 ya PC, dan ini akan melayani. Jadi selama ini kalau kita kasih memang tetap ada minggunya, tapi sudah online, sudah dikirim tiap hari bisa itu. Kalau dulu online-nya juga per minggu itu.
Sekarang untuk tahun 2022 insya Allah ya, kita tingkatkan lagi kecepatannya ya, di tahun 2022 insya Allah, karena sudah kita operasionalkan itu, kita fungsikan semua peralatan yang kita sudah adakan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya di tahun 2022 nanti ya tadi ini dimaksud kecepatan pelayanan lebih bertambah lagi dan kita berharap masyarakat bisa terbantu dan tetap bahagia Pak ya. Seperti itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita berikan peningkatan pelayanan. Iya Pak, menyongsong tahun 2022 Pak, mungkin ada resolusi atau target-target yang ingin dicapai dan harapannya untuk masyarakat diberikan tanggung jawab itu untuk sebagai ukuran memberikan layanan yang baik, membahagiakan masyarakat. Ketika kita sudah masuk memenuhi target itu, bahwa itu sudah indikator dari pusat ini membahagiakan. Mengurangi komplain juga itu target kami ke depan. Kemudian komplain dalam arti itu tadi, bahwa kecepatannya ya memang kita sadari bahwa dari awal kami sampaikan bahwa seperti ini yang kita atur, tapi alhamdulillah kita memberikan informasi yang pasti masyarakat bahwa tidak perlu lagi datang di kantor bolak-balik dan menimbulkan satu. Dan itu tadi bahwa dengan adanya penambahan alat ya yang di kami, alhamdulillah nanti insya Allah itu harapan kita bahwa sudah tidak ada lagi terkait dengan kelambanan ya, sebagaimana diharapkan 1 hari selesai, karena desa juga sudah cetak, jadi sudah ada 20% saat ini 40% dari 40 desa yang telah mencetak sendiri, kecuali itu KTP dan KIA. Yang belum itu ya, yang belum mencetak sudah ada perangkatnya, tinggal kita input aplikasinya, kemudian fasilitasi dan membimbing bagaimana melakukan pencetakan sendiri. Bukan cuma tahun 2020 saja, tapi 23, 24 bisa kita cover untuk memudahkan mereka yang akan mendapatkan nanti KTP atau sebagai wajib pilih ya pemula. Ini memang kita kekurangan biaya lagi KTP digital yang tadi ini ya, memang di Indonesia baru 58 kabupaten kota yang diuji coba, tapi ke depan tahun 2022 bertambah, mudah-mudahan kita bisa siap juga melakukan itu, bahwa warga tidak perlu fisiknya dia pegang. Jadi yang melek IT itu bagus, menggunakan bawaan ini KTP saya digital, tidak perlu, kalau hilang fisiknya tidak ada masalah, ada ini mengurangi juga biaya sebenarnya, kan tidak perlu pakai, kan itu kita dibantu pusat tapi ada biaya pencetakannya itu belangko itu, jadi itu berkurang dan itu sangat efektif. Kecuali masyarakat kita yang belum, yang ya masih gatek lah seperti itu ya, saya kira masih membutuhkan KTP elektronik yang fisik itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Iya, menarik sekali ya. Ya, dan kalau seumpama itu berlaku nanti, wah. Iya. Jadi orang tinggal mungkin kayak ini ya, kayak aplikasi Peduli Lindungi Pak. Pak. Iya, barcode ada semua itu. Iya. Seperti itu. Jadi kakak juga bisa mungkin bisa dikelihatan itu. Iya. Jadi kalau ke mengurangi dengan anak betul sekali itu ya. Nah, bisa saja semua bahwa ada lintasan kita antar luar negeri apa, bisa saja bahwa ini diperiksa anak ini betul anaknya dengan itu tadi. Iya. Saya kira kita semua Capil juga tentunya sudah memikirkan bahwa kita sekarang berada di era digital dan kita harus siap dari sekarang Pak ya. Iya. Baik Bang Pandi, kayaknya kita ingin berlama-lama untuk menemani saudagar Iga, namun waktu yang membatasi kita di acara ini. Karena sehubungan Bapak Kadis ada acara lagi nih malam. Iya, habis maghrib ada acara lagi. Iya, dan betul padat sekali. Zikir bersama di Pemda Pak. Iya, baik saudagar Iga, kami ucapkan terima kasih banyak atas atas kebersamaan Anda dan partisipasinya selama 1 tahun kita menyapa masyarakat di Dukcapil, menyapa masyarakat, kita menyiarkan semua layanan informasi layanan-layanan dari Dukcapil. Kami juga mengucapkan kepada Bapak Kepala Dinas selaku narasumber kita
ya, yang selalu hadir, memberikan kami pencerahan, memberikan kita semua informasi. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah berlanjut, dan tentunya dengan tema yang baru, suasana barakat pada umumnya gitu Pak ya. Amin. Amin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada IGA Radio dan pemirsa bahwa turut berpartisipasi mendukung acara dan menyebarluaskan informasi. Setelah mengikuti talkshow kita terkait dengan layanan di Capil membahagiakan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih dan selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Alhamdulillah. Tahun 2022 lebih baik lagi. Amin. Ya, tentunya untuk kita semua ya, Pak. Dan semakin bahagia kita. Iya. Selama DMM diputar ini ada 12 kali. Yang ingin ditanyakan memang ada yang terjawab di selama kita berdiskusi itu ya, selama kita melakukan talkshow ya. Iya. Baik, Bang Fandi. Jadi untuk Saudagar Riga kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Dan saya Bang Alil. Ya, saya Bang Fandi, dan tentunya narasumber kita Bapak Kadis Duk Capil Kabupaten Baru, Bapak Nasruddin. Mohon pamit dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.